Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid yakni Yeni Wahid. Di tengah konferensi pers, istri dari almarhum Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid yakni Sinta Nuriyah Wahid terlihat mendatangi rumah Prabowo. Pertemuan tersebut disinyalir sebagai strategi Prabowo untuk menggait pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kian sengit, termasuk masa dari Nahdlatul Ulama di tanah air. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Yeni Wahid pada Rabu malam. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan dan digelar secara tertutup. Usai pertemuan keduanya pun menggelar keterangan pers terkait apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Saya dapat kehormatan tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Di tengah berlangsungnya konferensi pers, istri almarhum Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid terlihat mendatangi rumah bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan Sinta langsung mendapat perhatian para awam media, termasuk Prabowo dan juga Yeni Wahid yang sedang menggelar konferensi pers. Prabowo mengaku terhormat atas kedatangan istri almarhum Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Prabowo hingga kini masih belum juga memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Namun arah tujuan tetap mengisyaratkan Prabowo masih membutuhkan suara Nahdliyin dengan pertemuan pada Rabu malam tersebut. Apalagi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar telah menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Padahal koalisi antara Partai Gerindra dan juga PKB telah berlangsung lama. Prabowo dinilai terus menggodok strategi menggait pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kian sengit, termasuk masa Nahdlatul Ulama di tanah air. Yeni Wahid sebagai sosok Putri Presiden keempat Republik Indonesia dinilai bisa menjadi bekal Prabowo memenuhi target suara warga Nahdliyin. Terlebih Yeni juga dikenal sebagai representasi tokoh perempuan di tanah air yang juga memiliki akar Nahdlatul Ulama. Tim TV One mengabarkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengakui bahwa Yeni Wahid merupakan salah satu dari beberapa cawapres yang dipertimbangkan untuk mendampingi Capres Prabowo di pemilu 2024. Mampukah Prabowo Subianto menggait suara NU dengan menggandeng Yeni Wahid? Berikut informasi selengkapnya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan ini terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa dengan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kenal Mbak Yani sudah lama ya, dan Mbak Yani kan suaminya dulu di Gerindra, anggota DPR, kami sangat kenal, sangat dekat dan sangat kenal. Ya. Saya kenal Mbak Yani luar biasa. Ya. Berarti sebagai Pak Budiman tadi bilang bahwa sosok yang punya intelektual dan lain sebagainya itu bisa ada di Yeni Wahid juga bisa mendampingi? Ya, bisa ada. Berarti pantas Pak ya? Ya juga, ya. Di antara lain ya Pak, pantas lah di antara beberapa cawapres. Tak ingin kalah langkah dengan Muhaimin, Prabowo nampaknya berstrategi untuk menggait pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Iya, silaturahmi itu kan tradisi yang sangat dianjurkan, termasuk dalam budaya Indonesia. Nah, ketika Pak Prabowo memberikan contoh teladan bagaimana ada silaturahmi antara senior dengan junior, apalagi dalam rangka silaturahmi kebangsaan, PKB tentu menyambut. Seperti juga silaturahmi yang kita lakukan, karena silaturahmi salah satu tujuannya itu adalah mencegah polarisasi.
Jadi kalau hari ini misalnya kita dengan Nasdem, lalu orang macam-macam, masa sih kelompok moderat bisa gabung dengan kelompok yang sebelah kanan? Bukan Pak Prabowo juga pernah melakukan itu? Sehingga yang kita lihat itu adalah warga negara, warga bangsa. Apapun aplikasi politik kita dan lain sebagainya, tetap harus diletakkan pada konteks membangun bangsa ini. Ini kan sebenarnya waktu ketemu di istana kan, lalu ada janjian, lalu silaturahmi dan lain sebagainya. Jadi why not? Kenapa kita harus memusingkan itu? Asik-asik saja orang ketemu dengan siapa, di mana, konteks apa, dan itu sah di alam demokrasi seperti ini. Silaturahmi di kita itu nggak ada yang namanya koalisi permanen, nggak ada musuh permanen. Yang ada adalah kita punya kepentingan masing-masing demi kemenangan kita di 2024. Prabowo Subianto hingga kini memang belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Nah, ini kan memang ada event pemilu, ya Pak Prabowo itu kan politiknya merangkul. Ya, semua pihak kalau bisa dirangkul. Jadi dulu ketika kita masih bersama-sama dengan sahabat kami PKB dan Gus Muhaimin, pertemuan ini pun sebetulnya sudah digagas. Ya, cuma memang ya kebetulan baru terjadi pertemuan ini setelah Gus Muhaimin menjadi bacawapresnya Mas Anies Baswedan. Jadi ini bukan suatu aktivitas yang reaktif, bukan. Narasi yang disampaikan Mbak Yeni Wahid ya soal pemimpin-pemimpin kita yang mulai Bung Karno revolusioner, Pak Harto pembangunan, Pak Habibie teknologi sampai Pak Jokowi infrastruktur. Yang terakhir Mbak Yeni bilang kita perlu pemimpin yang seperti Pak Prabowo, kurang lebih kan. Top list katanya Pak Prabowo, top list capres. Berani, kemudian paham geopolitik dan geostrategis Indonesia ke depan ini terkait konstelasi di dunia internasional. Jadi agak GR-GR juga kita ya, tapi jadi percaya diri lah bahasanya ya. Apa yang disampaikan Mbak Yeni itu memang benar dan tentu kami menangkapnya sebagai bentuk dukungan walaupun belum formal. Yeni Wahid sendiri tidak menampik, tengah membangun komunikasi dengan banyak tokoh partai politik. Prabowo ketemu dengan Mbak Yeni misalnya beberapa tahun yang lalu ini kan tidak akan menjadi perbincangan. Kenapa jadi perbincangan? Ini seakan-akan sebagai upaya untuk melakukan penetrasi. Kalau dalam teori komunikasi politik disebut dengan strongman. Jadi Mbak Yeni adalah strongman yang dinilai punya penetrasi, kekuatan politik kepada kawan-kawan Nahdliyin. Tentu menjelang pemilu siapapun punya intensi, punya kepentingan untuk melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh kunci yang mampu mengorkestrasi dan mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Mayoritas itu seksi. NU itu adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebagaimana halnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu seksi. Ini adalah battlegrounds dari jumlah populasi pemilih yang hampir 50%. NU tentu saja ini akan menjadi rebutan begitu banyak calon presiden di 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Karena memang sejak awal suara NU itu tidak pernah konsolidatif kepada salah satu orang, tapi dia terdistribusi ke banyak orang. Bahkan kalau kita membaca angka-angka hari ini, bicara tentang Pilpres, ketiganya itu dapat proporsi dukungan NU. Ganjar dapat, Prabowo juga dapat gitu ya, Muhaimin juga dapat dengan Anies Baswedan. Tentu dengan tingkat proporsi yang beda-beda. Tapi kalau bicara partai, orang NU itu pilihannya cuma PKB, bukan yang lain. Ya bahwa ada yang lain iya, tapi itu tidak mayoritas. Adakah peran dari Muhaimin Iskandar dapat digantikan oleh Direktur Wahid Institut Yeni Wahid? Mengingat Yeni Wahid merupakan representasi tokoh perempuan di tanah air yang juga memiliki akar Nahdlatul Ulama. Mampukah Prabowo Subianto menggait suara NU dengan menggandeng Yeni Wahid? Tim TV One mengabarkan.